Hai Besti, welcome. Aku akan menceritakan kisah nyata dari tukang bakso di suatu kampung. Cerita ini dikirim ke email aku beberapa waktu yang lalu. Jadi aku memutuskan untuk mengangkat cerita ini. Oke, langsung aja aku mau cerita. Dulunya kampung ini disembunyikan di masa penjajahan. Kisah ini nyata karena orang kampungku dulu membenarkan kisah ini. Penghubung antara kampung satu dan kampung sebelah itu ada satu pohon besar, di mana pohon besar itu juga diyakini ada sebuah perkampungan dan banyak saksi mata melihatnya. Di desa ini sama seperti desa-desa lainnya, ramai penduduk. Tapi di zaman dulu ada seorang dukun yang berusaha melindungi kampung ini. Akhirnya, menurut cerita nenekku dulu, dukun ini berhasil menyembunyikan kampung ini. Dan hanya bisa dilihat oleh orang tertentu saja, atau bisa dilihat oleh orang pendatang yang tidak tahu. Jadi, menurut cerita, kampung ini tidak bisa dikembalikan seperti dulu, walaupun penjajahan sudah selesai dan dunia aman-aman saja. Pernah suatu saat ada tukang bakso yang lewat memakai gerobak dorong dari satu kampung ke kampung lainnya. Dia cerita waktu mau jualan bakso, dia lewat di kampung itu, dan dia benar-benar melihat kampung itu benaran nyata. Tapi karena dia pendatang baru, jadi dia tidak tahu bahwa kampung itu sebenarnya tidak ada. Tapi anehnya, dia melihat kampung itu begitu kuno seperti tidak ada perkembangan. Bahkan sapu rumahnya masih menggunakan sapu lidi yang dibuat sendiri. Dia ingat betul ada seorang gadis yang menyapu halaman rumahnya dengan sapu lidi, dan dia juga melihat anak-anak bermain serta orang tua yang hendak berangkat ke ladang. Sampai akhirnya ada orang memanggil dia dan membeli dagangannya. Saat dia berhenti, tiba-tiba banyak sekali yang membeli dagangannya. Mulai dari anak-anak sampai anak gadis, mereka terlihat gembira seolah-olah tidak pernah makan bakso. Rencana setelah dari perkampungan itu, dia hendak pergi ke kampung sebelahnya lagi. Tapi karena dagangannya sudah habis, dia tidak jadi ke kampung sebelah. Keesokan harinya, dia hendak berjualan lagi menuju kampung tersebut. Tapi anehnya, dia tidak melihat lagi kampung semalam yang memborong habis dagangannya. Terus dia lanjut ke kampung sebelahnya lagi. Dan orang-orang di situ bertanya, kenapa semalam tidak jualan dan mampir ke sini? Dia menjawab kalau sebelumnya di kampung sebelah dagangannya sudah habis, jadi dia tidak sempat ke kampung ini lagi. Tapi anehnya pas berangkat tadi, dia tidak melihat kampung itu lagi. Dan orang-orang itu bertanya ciri-ciri kampung itu seperti apa. Setelah dia menjelaskan panjang lebar, akhirnya orang kampung tersebut paham apa yang dimaksud dengan penjual bakso, karena sebelumnya sudah banyak yang mengaku mengalami seperti yang dirasakan penjual bakso. Lalu tukang bakso ketakutan, dan akhirnya saat dia pulang, dia melihat kampung itu lagi. Kemudian ada anak gadis yang sedang menyapu halamannya memanggil tukang bakso. Tukang bakso ketakutan dan dia tidak mau berhenti, tapi anehnya dia tidak bisa keluar dari kampung itu. Karena sudah kecapean, dia memutuskan untuk berhenti. Dagangannya kembali dipenuhi oleh anak-anak dan anak gadis yang hendak membeli bakso. Dengan tenang dan ketakutan, dia coba melayani tanpa bertanya apa-apa dan tanpa bicara sedikit pun. Sampai bakso dagangannya habis, dia bisa pergi meninggalkan kampung itu. Sesampainya di kampung sebelahnya lagi, dia pun berhenti di sebelah warung dan menceritakan apa yang dia alami kepada orang-orang yang duduk di warung itu. Awalnya, orang-orang itu tidak percaya. Akhirnya, setelah diperiksa, uang yang diberikan tadi adalah uang kuno. Akhirnya, mereka semua percaya, dan gak mungkin kan di zaman sekarang ada uang kuno. Ini cerita kisah nyata ya guys, dari kiriman netizen. Yang mau berbagi cerita, boleh dikirim ke email aku ya guys, nanti aku taruh di bawah. Oke, see you next video. Bye bye.